siang pemirsa, saya Egina Putri Pratama hadir dalam laporan khusus kriminal siang ini. Kasus pembunuhan berencana yang melibatkan mantan perwira tinggi kepolisian Republik Indonesia, yaitu Ferdy Sambo, menjadi salah satu perkara yang paling menyita perhatian publik dan memicu polemik nasional. Siang ini, kami akan merangkum kembali kronologi, proses hukum, hingga dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut. Peristiwa ini bermula dari tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di rumah dinas yang berlokasi di kawasan Jakarta Selatan. Pada tahap awal, kejadian tersebut disebut sebagai insiden tembak-menembak antar anggota kepolisian. Namun, seiring berkembangnya penyelidikan, muncul sejumlah kejanggalan yang memicu perhatian publik. Tim khusus yang dibentuk oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia kemudian melakukan pendalaman dan menemukan adanya dugaan rekayasa tempat kejadian perkara. Beberapa perwira dan pihak terkait ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Ferdy Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Dan kemudian penetapan tersebut menjadi titik balik dalam pengungkapan kasus ini. Dalam proses rekonstruksi, penyidik memperagakan sejumlah adegan yang memperjelas dugaan perencanaan tindak pidana. Perkembangan ini memperkuat dugaan bahwa peristiwa tersebut bukanlah insiden spontan, melainkan tindakan yang telah direncanakan sebelumnya. Kasus ini kemudian diserahkan ke persidangan untuk diuji secara hukum. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Vonis pidana penjara seumur hidup dijatuhkan kepada Ferdy Sambo. Putusan tersebut menjadi penegasan atas proses hukum yang berjalan panjang dan menjadi sorotan publik. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Kasus ini tidak hanya mengguncang institusi kepolisian, tetapi juga menjadi perhatian luas masyarakat. Peristiwa ini mengingatkan kita kepada integritas, transparansi, dan tanggung jawab aparat penegak hukum di Indonesia. Kami akan terus menghadirkan informasi aktual dan terpercaya seputar isu hukum dan kriminal nasional. Saya Egina Putri Pratama, selamat siang dan tetap waspada.